seperti dibuka. Satu Soksi, satu Golkar, menang Pileg dan Pilpres 2024. Ketua MPR RI Bambang Susatyo yang juga Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Soksi mengharapkan Rapimnas 3 dan Munas Soksi 11 yang dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Pembina Abu Rizal Bakri dan Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tanjung menjadi momentum bersatunya seluruh kekuatan di Partai Golkar. Jika kita bersatu, solid dan guyup, maka Partai Golkar akan mampu memenangkan pertarungan 2024, ujar Bamsud. Satu Soksi, satu Kosgoro dan satu MKGR dalam satu Golkar, adalah salah satu kunci kemenangan Partai Golkar dalam setiap pertarungan politik. Mantan Ketua DPR RI ini juga mengingatkan alarm gelombang pemutusan hubungan kerja PHK, semakin hari semakin nyaring terdengar akibat pandemi COVID-19 yang melanda dunia tak juga menunjukkan penurunan. Di tengah berbagai langkah stimulus pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan pemerintah, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin, mencatat hingga Juli tahun 2020, sudah 12 juta penduduk kehilangan pekerjaan. Tak sedikit juga para pekerja yang mengalami pemotongan upah. Pandemi COVID-19 telah menguji berbagai dimensi kemanusiaan kita dalam menjalani kehidupan. Bangsa Indonesia beruntung memiliki semangat gotong royong sebagai saripati nilai-nilai Pancasila. Gotong royong inilah yang telah menyelamatkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, ujar Bamsud dalam acara Musyawarah Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia, SOKSI, di Jakarta, Jumat malam, tanggal 24 Juli tahun 2020. Turut hadir dalam Munas Soksi, selain Ketua Umum Partai Golkar, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri, Ketua Dewan Pertimbangan Akbar Tanjung, juga Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Sesepuh Soksi Utojo Usman, Thomas Suyatno, Bomer Pasaribu, Bobi Suhardiman, Ahmadi Nur Supit dan Agun Gunanjar. Dalam acara tersebut, Bamsud bersama Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas, Gerak BS menyumbangkan alat rapid test. Rapid test dilakukan untuk mengetahui peserta Munas Soksi dari 34 provinsi tidak terkena COVID-19 sebelum acara dimulai. Mantan Ketua DPR RI ini memuji ketangguhan para pekerja yang terkena PHK, namun bisa tetap kreatif merintis usaha. Ada yang berdagang di e-commerce, maupun menjual hasil makanan dan minuman yang dibuat sendiri. Kreativitas dan ketangguhan warga menjadi penguat langkah pemerintah yang saat ini sedang mengambil banyak peluang ekonomi, dari berbagai perusahaan internasional yang ingin merelokasi pabriknya akibat pandemi COVID-19. Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat, selama pandemi COVID-19 sudah ada 143 perusahaan internasional yang diidentifikasi akan merelokasi investasi mereka ke Indonesia. Antara lain 57 perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat, 39 dari Taiwan, 25 dari Korea Selatan, dan 21 dari Jepang. Upaya ini setidaknya bisa membuka lapangan usaha kerja baru, untuk menekan jumlah pengangguran terbuka akibat pandemi COVID-19, tandas Bamsud. Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga mendorong pemerintah khususnya Kementerian Koperasi dan UKM untuk mempercepat penyaluran anggaran pemulihan ekonomi untuk UMKM. Hingga tanggal 21 Juli tahun 2020, dari alokasi total anggaran sekitar Rp123,46 triliun, baru 10% yang tersalurkan, yakni sebanyak Rp11,84 triliun. Padahal sejarah telah mengajarkan, sejak krisis ekonomi 1998 dan krisis global 2008, sektor koperasi dan UMKM lah yang menjadi penyangga perekonomian nasional. Sekaligus menyerap banyak lapangan tenaga kerja. Dalih bahwa penyaluran stimulus terhambat hanya karena masalah data UMKM yang belum terintegrasi, menjadi bukti betapa lemahnya pengelolaan data di berbagai kementerian dan lembaga, tutur Bamsud. Dalam Rapimnas 3 dan Munas Soksi 11 terpilih secara aklamasi Insinyur Ahmadi Nur Supit sebagai Ketua Umum Depinas Soksi periode tahun 2020 sampai tahun 2025. Selamat dan sukses, ungkap utusan Munas Depidar 12 Soksi Jawa Timur. Tim Suara KPK Cyber, melaporkan dari Jakarta.